Macam air, Anda ingin tanyakan sekali lagi. Sekarang air yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ada berapa? Ada 7 macam, ya. Dibagi menjadi 7 macam, ya. Air yang telah Allah ciptakan ada terbagi menjadi 7 macam. Dibagi menjadi 2. Yang turun dari langit, yang keluar dari bumi. Jelas ya? Dari mulai air hujan sampai dengan mata air. Itu semua jenis air terbagi menjadi 4. Ya. Jadi yang 2 macam tadi, 2 bagian tadi, 7 macam 2 bagian, ya, turun dari langit, keluar dari bumi. Itu air. Apa aja? Air hujan, air salju, air embun. Terus lagi apa? Air sumur, ya. Ya, air es tadi, air es, air sumur, air sungai, air laut, mata air, ya. 7 ya. Ya, air es teh, air salju ya. Air hujan, air embun, air salju, ya. Air sumur, air sungai, air laut, mata air. 7 kan? Itu terbagi menjadi 2 bagian. Yang 3 turun dari langit, hujan, embun, salju, ya. Yang 4 keluar dari bumi, laut, air laut, sungai, sumur, mata air, ya. Dari keseluruhan, katakanlah itu semua air dengan apapun jenisnya, terbagi menjadi 4. Paham? Yang pertama air thahir mutahhir, ya. Jadi kalau untuk air keseluruhan itu bisa menjadi 4 bagian. Dasar hukumnya awalnya pertamanya suci, mensucikan. Tapi dibagi menjadi 4 ini karena ada sesuatu yang memang bisa merubah kondisinya menjadi bagian tersebut. Yang pertama suci, mensucikan, ya. Yang tidak makruh digunakan. Tapi ada yang suci mensucikan tapi makruh untuk digunakan. Paham? Ada juga yang mustakmal, lalu yang sekarang apa? Najis, ya. Yang terakhir sekarang air yang najis. Pertama suci mensucikan, ya. Yang kedua suci mensucikan tapi makruh digunakan atau bahkan bisa jadi haram. Yang kemarin kita bahas tentang itu semua kan? Ada juga yang mengatakan yang ketiga mustakmal. Mustakmal atau dia suci tapi tidak bisa mensucikan. Kalau nggak mustakmal, dia tercampur dengan barang-barang yang lain yang bisa merubah si air tersebut tidak lagi bisa digunakan untuk bersuci. Jelas di sini? Ini 3 kategori awal. Jadi 3 kategori awal. Yang pertama air, seluruh air yang ada dasarnya suci mensucikan. Dari 7 kategori yang tadi di awal itu suci mensucikan. Air laut bisa dipakai wudhu, bisa dipakai minum, asalnya siapa ya haus dari kan gitu. Air sungai nyata bisa dipakai minum, bisa dipakai apa? Lamun air sungai dipakai minumnya asal ya kaos bajigurnya tuh, dah kotor kaos gitu mereka kan gitu. Terus kalau sungai dipakai wudhu bisa banget. Pokoknya apa? Mata air apalagi diminum dan lain sebagainya. Ini semuanya bisa dipakai apapun, mau wudhu, mandi, minum, bisa. Tapi ya, dari 7 macam ini, ya, dibagi menjadi 4 kategori ini karena apa? Karena ada kondisi. Contoh misalkan salah satu di antaranya, misalkan kita sudah wadahi dengan wadah-wadah dari bejana, dari stainless lah, ya. Namun tersina paparan sinar matahari. Jadi makruh digunakan atau enggak disinari sinar matahari. Dia cuma pakai apa? Water heater. Pakai pemanas. Bisa digunakan enggak? Bisa, asal jangan pas pakainya pas panas-panasnya banget. Enggak pakai dicampur nya tuh. Keranu tiisna eueuh, make we keranu panas terus kos jagoannya tuh panas-panas langsung dijadikan wudhu. Bisa jadi haram kalau menyakiti. Terlalu panas makruh, terlalu dingin makruh. Tapi kalau bisa jadi penyakit, haram hukumnya. Jelas ya? Itu tuh. Atau dia tidak terlalu panas, dia tidak terlalu dingin, cuman sudah tidak bisa digunakan lagi bersuci. Kalau minum, cuci dan lain sebagainya bukan untuk yang najis, cuma boleh. Seperti contoh apa? Seperti contoh air yang memang selain daripada air yang 7 atau air-air yang 7 ini dicampur dengan yang lain. Contoh misalkan air laut atau air sungai lah, air sungai dicampur dengan nila, ya, lain lauknya tuh, lain lauk nila itu
Wantek nahnya tuh. Kaporit, kalau kaporit ya dibutuhkan ya. Kemarin kita sudah bahas. Yang tidak dibutuhkan ini jadi pewangi. Pewangi atau kan tidak dibutuhkan sama air. Nah, ini semua tidak dibutuhkan oleh air maka tidak bisa digunakan untuk bersuci. Tapi kalau diminum nyasok we nya teh. Sugan ereknya teh terabna harum melati nya teh. Terab harum naon gitu nya teh. Cai di pakaian minyak wangi misalkan. Air mawar dan sebagainya. Diminum silahkan karena bukan najis. Selama tidak najis silahkan dikonsumsi. Tapi tidak bisa dipakai bersuci. Itu aja. Nah yang sekarang dikonsumsi nggak bisa apalagi untuk bersuci. Nggak bisa dipakai bersuci. Nggak juga bisa dikonsumsi. Apa? Wal qismur rabi adalah bagian keempat. Jadi anak ulang sekali lagi biar kita nggak lupa bahasan sebelumnya. Wal qismur rabi bagian yang keempat, maun najis, air yang najis. Maksud air najis bagaimana? Kan tadi dijelaskan bahwa air itu semua dasarnya suci. Air dari semua dasarnya suci. Yang dimaksud air najis itu air mutanajisun, yaitu air yang terkena najis, yang sudah terkontaminasi dengan hal-hal yang najis. Apa aja? Bentar dulu. Wahuma ya, air najis itu kismani, air yang najis itu atau yang terkena najis. Nah, di sini kalimatnya kan domirnya wahuma apa? Najis au mutanajis ya. Air najis atau mutanajis itu kismani dibagi menjadi dua. Ahaduhuma, salah satu di antara keduanya itu qalilun, airnya itu sedikit, wa huwallazi halat fihi najasa. Jadi airnya nih dianggap najis kalau ada air terkena najis tapi airnya sedikit. Paham? Ahaduhuma qalilun wa huwallazi halat, yang mana air yang sedikit ini kedatangan terkontaminasi, halat itu begitu. Fihi, di dalam air yang sedikit tersebut najasatun tagayyara amla. Mau berubah kek nggak berubah kek, yang penting najis sudah tertetes atau mengkontaminasi. Wahua, maka al-hal, keadaan air tersebut mauduna kulatain, katanya adalah air yang kurang daripada dua kula. Lamun rek dihitung kubikasi mah 2 kula kan 500 retel Baghdad kalau takarannya. Tapi kalau semua dikubikasi mas, iya ta. Sadiro saparapat sakieu tah, setengah iya ya. Setengah ini nih, setengah ini apa namanya? Kubus. Ke bawah pun segede gini juga. Ya, kalau udah seperti itu 2 kula. Kurang dari itu berarti kurang dari 2 kula. Ember di sini kurang ya dari 2 kula. Nah, itu kurang 2 dari 2. Kena air tetesan air kencing. Sedikit aja, sedikit kelihatan kita 1 tetes, bahkan setengah tetes, ya kan? Bahkan cipratan tapi kelihatan. Nyiprat, netes begitu, najis langsung. Mau berubah nggak berubah, mau bau nggak bau, najis langsung. Selama air itu kurang dari 2 kula. Jelas? Yastasni min hadzal qisim, ya. Tapi kalau ngomongin kalau masuk najis ke air yang sedikit itu langsung najis, ada pengecualian. Ada. Apa? Yustasna min hadzal qismi, katanya. Min hadzal qismi, katanya, yang dikecualikan daripada bagian ini, bagian pertama kan airnya sedikit. Al maitatu allati la damma sa'il. Adalah apabila yang najisnya itu hewan-hewan yang menjadi bangkai, tapi dari jenis-jenis hewan yang tidak memiliki darah yang bisa mengalir. Inda qatliha, ketika dibunuh atau ketika mati. Dalam artian kalau mati dibunuh, dipotong tuh lehernya, nggak ada tetesan darah. Contoh apaan? Cicak lamun buntutnya ditarik atau apa kepalanya dicopotin, ada netes darah nggak? Nggak. Kelas-kelasnya gede-gedenya toke. Toke bukan toke yang paling gedenya. Toke-toke kecilnya tuh. Ada kan? Potong. Netes nggak? Enggak. Nah bangkainya kan najis. Kalau dicemplungin atau bukan dicemplungin. Kecemplung di air ada cicak.
Ya. Di air yang kurang dari 2 kula, di ember kita ada cicak, mati, bangke. Air itu tadi bisa digunakan untuk bersuci apa enggak? Bisa. Karena apa? Kan katanya kalau najis masuk langsung jadi najis. Ini adalah pengecualian. Kecoa, ya tuh. Jangkrik, belalang, nah, hewan-hewan seperti itu tuh. Serangga. Nah, biasanya kalau sebelum musim hujan tuh, laron, ciraru, ya. Ember teh ditutupan, adipek di kamar mandi lampu hurung, asup ke ciraru, laron masuk tuh. Otomatis sih dia kemana tuh, terbang ujung-ujungnya mendaratnya di air, mendaratnya di mana aja kan? Nah, kan otomatis pada mati tuh, mati. Semuanya mati di atas air tersebut. Apakah air tersebut jadi najis? Enggak. Jelas di sini ya. Nah, ini contoh nih. Cicak, siraru, ya tuh, laron tadi. Nah, kalau sudah menjadi bangkai di atas air yang sedikit tadi, air tersebut tidak menjadi najis. Itu termasuk daripada mustasnayat, ya, yang dikecualikan. Jadi gimana solusinya? Ya tinggal diambil aja. Ambil, buang. Bangkai-bangkainya itu ambil, buang. Jelas ya? Bangkai-bangkainya ambil dan buang. Selama tidak ada perubahan dalam air. Kalau airnya langsung jadi berubah, bau dan lain sebagainya, beda lagi ceritanya. Ini kalau cuma mengambang di sana, air tidak najis. Paham? Paham ya? Au syagga adwin minha kadzubab. Seperti contoh apaan? Au syagga atau seumpama misalkan, ini seumpama misal, itu kalau dibelah tuh badan si binatang tadi. Udwun katanya, anggota tubuhnya itu minha daripada binatang atau bangkai yang tidak memiliki darah mengalir. Kadzubabi seperti contohnya lalat. Lalat itu kan kalau semua kita potong tuh, ya, nggak ada darah yang mengalir, ya sekelasnya lah. Belalang pun kalau semua kita potong kan nggak ada darah mengalir kan, ya sekelas-kelasnya itu cicak bahkan kayak gitu segede gitulah, capung masuk ke air, ya, tempatnya kan capung ke air, dipotong, nah, tapi mati. Tapi syaratnya apaan? In lam yatrah fihi, enggak sengaja dimasukin. Ada cicak mati, ya langsung masukin ke ember, puk, gitu. Lah itu menjadi najis karena sengaja. Karena ini syarat in lam yatrah fihi, kalau tidak sengaja disimpan. Ya mungkin iseng mah enggak. Paham? Mungkin iseng enggak. Tapi kalau dibilang misalkan jangkrik, rek mandian jangkrik misalkan. Jangkrik di mandian tuh sih. Ente habisi ieu mah eta. Atau naon deui ya. Ngombah naon ya teh. Belalang dah suci ya teh. Hah? Udah suci eta mah. Itu mah suci, tapi kos kumahakeun ge suci ya teh. Belalang tapi anclum-anclumkeun moal najis, moal lain najis. Semua bangkai yang di lautan atau hidup di air itu suci, tidak menajiskan air. Belalang suci, tidak menajiskan air. Gitu. Ana tadi pengen kasih contohnya cuci yang dimakan apa? Serangga-serangga yang dimakan apa? Ibarat belalang hongkol. Yang kecil-kecilnya apa? Nggak ada, cuma itu doang. Tahu mau dahar cak-caknya. Udah dahar cak-caknya. Ya, jadi nggak bisa mau nyuci sesuatu atau rek mandian lah, mandian cak-cak atau mandian toke, miara toke misalkan miara toke mau dimandiin, adipek mati, nah itu kan niatnya pengen mandiin. Kalau mandiin masih dalam keadaan hidup mah itu nggak najis, ya. Tapi karena langsung mati, karena dia sengaja masukin itu tadi najis jadinya, paham? Karena sudah jadi maita. Jadi syaratnya apa? Syaratnya in lam yatrah fihi, kalau enggak disimpan sengaja. Syarat yang kedua, walam tughayyirhu, tidak ada perubahan si air tadi. Airnya enggak ada perubahan. Siraru, laron tadi, ketika sebelum musim hujan masuk ke ember, penuh di embernya. Oh, suci. Ambil, diserok kan, disaring. Tapi ternyata airnya udah enggak bening lagi. Atau udah bahasanya ada perubahan baunya. Lah kok jadi bau kayak bangkai begini? Ya bangkai apaan ini? Ya bangkai tadi mungkin. Laron tadi. Berarti udah
najis. Jelas ya? Jadi syaratnya tidak sengaja disimpan, yang kedua syaratnya tidak berubah si air tersebut. Wakadha katanya. Wakadha, dan termasuk daripada makfuat, termasuk daripada yang dikecualikan, an-najasatul lati la yudrikuha at-taraf. Segala jenis bentuk najis yang tidak bisa dilihat kasat mata. Cipratan air. Ya. Kita tahu air itu kan kalau semua kita jatuhkan dia kan kembali menciprat kan bahasanya. Nah, cipratannya itu selama cipratan kita tidak lihat, la yudrikuha at-taraf. Ya, najis-najis yang tidak terlihat kasat mata, maka tidak akan jadi najis. Kita misalkan ada ember, ya, ada ember. Terus misalkan kita kencing duduk, bukan kencing berdiri, kencing duduk, kan suka ada cipratan pasti. Tapi kita nggak tahu cipratannya ada masuk apa enggak. Walaupun dengan secara bahasanya fisika, kalau dihitung fisika nih, pasti ada cipratan masuk ke dalam air air yang ada di dalam ember tersebut. Misalkan dengan duduk seperti itu, dengan hitung-hitungan fisika lah. Tapi kalau dilihat mah enggak ada. Itu mustasna. Paham? Jadi si air masih dalam kondisi apa? Suci. Karena la yudrikuha. Jadi najis-najis yang tidak terlihat kasat mata. Minhuma layan jusul ma'i katanya. Fakullu minhuma layan jusul ma'i. Dan seluruh jenis-jenis yang najis tersebut atau air tersebut tidak menajiskan, bahkan tidak menajiskan cairan apapun. Karena ini bukan urusannya di dalam air yang dipakai suci doang, dipakai untuk dipakai untuk bersuci wudu dan mandi doang, bukan. Urusannya termasuk yang kita konsumsi. Ini urusan ini, najis-najis pengecualian ini, urusannya termasuk dalam kategori apa? Kategori apa yang akan kita konsumsi. Kalau najis nggak boleh dimakan. Ingat baik-baik, kalau najis nggak boleh dimakan. Contoh apaan? Makanya kalau ada misalkan binatang-binatang masuk, binatang apa? Misalkan bangke kucing, bangke tikus masuk ke minyak goreng. Udah gitu tikusnya dibuang, minyaknya dipakai masak. Boleh nggak? Haram hukumnya. Ya. Hukumnya haram. Kenapa? Karena najis. Karena najis. Tapi, nah ini tapi. Kan kita suka masak di rumah nih. Ya tuh. Ya menutup gelahan ya. Ini cuma sekedar contoh ya. Misalkan kita habis masak di rumah. Masaknya ayam goreng. 1 kali masak minyak 2 liter. Ya tuh. Atau 1 liter. Atau mau langsung dipicen meren. Maunya masak sekali ayam goreng. Langsung dipicen gitu. Atau dah lebar, apa bener teh? Lebar dipakai. Ditampar kan? Lamun teu ditampar kadang-kadang marales teh kan. Dipenggorengkan masih kena dipenggorengan kan. Ari imah jendela kabuka, lalur. Cak-cak ribut di luhur, ragrag ka jero nya teh. Masuk ke dalam minyak goreng tadi. Itu minyak masih bisa digunakan apa enggak? Boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Hah? Boleh. Kenapa? Kan itu cocok, itu kan bangke, najis masuk ke minyak. Memang cicaknya bangke, memang lalatnya bangke, najis. Tapi termasuk dari pengecualian. Kalau masuk ke dalam cairan, baik itu air, minyak, atau apapun, tidak membuat najis cairan tersebut. Karena apa alasannya? Karena dia tidak memiliki darah yang mengalir ketika dipotong. Atau hewan-hewan yang tidak memiliki aliran darah. Maksudnya darah yang jelas ya. Jadi itu kalau semua ada cak-cak masuk ke dalam minyak, minyaknya bisa digunakan lah. Bisa. Erek makanya tuh. Misalkan goloh nyanya tuh cak-cak asupkan minyaknya tuh. Kalau ngomongin boleh, boleh. Tapi kalau ya jijian makanya tuh. Buang lah ya tuh. Tapi kadang-kadang yang paling sering apaan? Laler. So, tidak disaring, berikut remah-remah tuh. Anda sering ngelihat itu. Kalau semua di tempat-tempat gorengan tuh, tukang gorengan atau tempat-tempat ya jualan-jualan kayak gitu, ngelihat memang terlihatnya samar-samar. Hitam antara gorengan itu crispy-crispy yang sudah gosong sama dengan ayah sayapnya gitu ini. Wah, tamat lalir kabeh itu mah. Wah, terjadi saya makan. Wah.
Gelut hanten nih orang mah teh. Gelut. Tapi kalau ngomongin suci, maksudnya bus suci itu boleh dikonsumsi, boleh silahkan. Ya tuh, lamun tege. Tapi kan ini jadi tips. Ieu yang rek ngajarkeun nya. Walaupun ini menjijikan ya tuh. Tapi jadi itu langsung misalkan jualan misalkan ayam goreng, jual gorengan, kena laler, cemplungin sebentar, buang lagi. Yang penting mah nggak ada orang yang tahu. Ya tuh. Wah itu pengkhianatan. Bukan. Karena memang nggak najis. Kecuali kalau seumpama tikus. Itu pengkhianatan. Karena apa? Udah najis. Dimakan pun akan najis oleh orang lain. Kalau ini kan nggak najis. Paham ya? Tapi kalau untuk demi kebersihan lah di Indonesia mah ngomong kos gitulah nya tuh. Demi kebersihan. Oh, nya lamun kati ngomong, laler apa di imahna mah sarua dahar laler nya tuh. Pokoknya mah jelas deh. Jelasnya ini berdampak juga kepada apa yang boleh dimakan atau tidak boleh dimakan. Wa yustasna aidan dan dikecualikan juga suwarun madhkura fil mabsutat. Dan juga banyak sekali apa? Banyak sekali contoh-contoh yang sangat banyak dikatakan wa suwarun madhkura, jadi banyak contoh-contoh yang dikecualikan fil mabsutat tapi dijelaskannya di kitab-kitab apa? Kitab-kitab yang luas ya. Salah satu diantaranya apa? Wa minha qalilu sya'ar min ghairi ma'kul. Salah satu diantaranya apa? Ini perlu diketahui juga. Adalah jenis bulu-buluan ya. Selama itu sedikit ya. Ada bulu tapi sedikit. Bulunya bukan dari hewan-hewan yang dimakan. Contoh apa? Kucing. Punya kucing. Bukan anjing, ya. Bulu kucing masuk ke dalam air. Ya. Bulu kucing masuk ke dalam minyak. Ya, atau dalam masakan. Apakah itu najis? Enggak najis. Paham ya? Paham tuh? Makanya habisin sedikit lagi ya. Satu pasal beres tuh. Mata wa asyara lil qismi tsani. Dan musannif mengisyaratkan, menunjukkan ada bagian yang kedua, minal qismur rabi, dari catatan yang keempat ini, dari bagian yang keempat, biqauli au kana katsiran. Adanya air itu 2 kulah. Qullataini fa aktsar, ya. 2 kulah atau lebih. Fataghayyara yasiran au katsiran. Maka si air yang banyak tadi ada perubahan, baik perubahannya kecil atau perubahan besar katanya. Perubahannya sedikit atau banyak. Makanya kalau dihitung dulu kulatain itu bagaimana? Dikatakan kalau seumpama misalkan airnya ini banyak, bisa jadi najis kalau apa? Kalau airnya berubah. Kalau nggak ada perubahan bagaimana? Berarti nggak najis. Contoh. Kita ngomong contoh dulu nih. Air 2 kulah punya ember. Makanya besok-besok kalau semua beli ember, beli yang 2 kulah sekalian. Ya. Kenapa? Enak. Beli ember yang 2 kulah nih. Enaknya kenapa? Karena kalau semua ada perubahan, misal jadi najis kan 2 kulah, pas ember 2 kulah. Tiba-tiba tinggal setengah, terkena najis. Kan otomatis jadi najis semuanya nih. Cara mensucikannya bagaimana? Tidak perlu dibuang, mubadzir air. Terus bagaimana? Fullin. Nyalain air sampai full. Jadi 2 kulah. Sampai luber tuh. Beres, matiin air. Itu semua yang tadinya ada najis jadi suci. Jadi besok-besok nih sekarang atau kalau semua ada rezeki besok-besok nih beli ember yang sekiranya 2 kulah di rumah. Hitungan kulah itu ada yang bilang 216 sampai 270, itu kalau sesiku tapi kayaknya nggak akan nyampe segitu. Ya, beda nanti. Lamun ember bulet ngitungna beda. Ya, ember kotak, lamun aya ember kotak gampang. Ember kotak atau lah bikin kostumnya tuh ember, beli apa namanya PVC sheet itu ya, bikin tuh 1 diro 1/4, 1 hasta 1/4 full ya tuh, kubus ke bawah semua. Nah itu udah 2 kulah, lebihin aja dikit untuk ambil airnya, paham? Nah itu 2 kulah tuh, hitungan 2 kulah. Nah ini sekarang hitungan 2 kulah berapa ya? Kalau ngomongin 2 kulah ada ikhtilaf kalau untuk diliterkan. 270, 218, macam-macam.
Tapi untuk jaga-jaga ambil yang kira-kiranya terbanyak. Untuk jaga-jaga. Diambil 280-an. Paham? Ambil yang literannya 280. Lumayan kan? Rada gede gitu. Makanya kita ngomongin dulu tadi. Kalau ada kita air yang 2 kulah, ya, terus kena najis. Najisnya apa? Misalkan kencing, cipratan air kencing karena kering, udah gitu kita berdiri, kelihatan. Nah, kelihatan ini. Kalau tadi kalau nggak kelihatan kan nggak najis. Ini kelihatan, netes, ya. Atau pas habis selesai kencing kita tanah misalkan dengan mijit dakar bersihinnya kan. Tiba-tiba ada yang loncat 1 tetes. Netes ke air yang 2 kulah. 2 kulah ya. Yang 2 kulah tadi. Dilihat berubah nggak baunya, rasanya, warnanya. Paham? Kalau berubah, tiba-tiba jadi bau kencing, bau pesing tuh air. 2 kulah tadi. Najis semuanya. Paham? Jadi najis. Atau tadi bangke ya masuk ke 2 kulah, bangkai tikus masuk ke air 2 kulah. Langsung buru-buru diangkat. Dicium, ada bau bangkai tikus misalkan di airnya tadi. Najis belum? Najis. Paham? Kecuali misalkan ada masuk bangkai, dibuang langsung, nggak ada baunya. Ditakdirkan. Nanti ada bi asyaddis sifat. Diperkirakan kalau semua masuk seumpama cairan sebesar itu, bagaimana? Ya, sebanyak itu bagaimana? Dia berubah apa enggak? Kalau berubah, sudah. Nggak bisa lagi digunakan. Jadi ada takdir, diperkirakan ya dengan sekira-kiranya barang yang masuk ke dalam cairan 2 kulah tadi dengan asyadus sifat. Asyadus sifat ini apa? Misalkan ada ember 2 kulah, kemasukan najis. Misalkan kemasukan najis 1 cangkir. Atau taruhlah cangkirnya lebih kecil. Kemasukan 1 cangkir. Misalkan najis, air kencing misalkan. Nah ini dikira-kirakan. Dengan cara apa memperkira-kirakannya? Kalau misalkan air kencingnya kalau semua masih ada baunya, cium aja air kencingnya. Bau air kencing enggak? Oh enggak. Tapi kalau air kencingnya udah nggak ada baunya nih, tapi warnanya kuning, lihat aja warnanya. Warna kuning apa enggak airnya? Ada perubahan enggak? Ya kan? Udah gitu air kencing rasana naon? Teh cai kencing air rasana naonnya tuh. Misalkan air kencing rasana naon biasana? Ya tuh. Air opal tuh. Rasa pesing mah ada bau atuh. Rasana naon? Eno nyaho tuh. Hambar tepu. Teh geus mah rasana naon ya tuh. Kalau air kencing ada rasanya, ya tinggal kalau tahu rasa air kencingnya, dah kumaha atuh nya rek rasana deh. Dicobain rasanya. Ada nggak rasanya? Kalau nggak ada, suci. Tapi kalau ada rasa, bau, warna dengan air kencing yang ada warna, rasa dan bau, ya salah satunya ada air kencing udah berjernih kan. Eta mah rajin minum cai putih berarti nya. Air kencing tuh bening banget. Tapi tidak menghilangkan bau. Baunya masih ada air kencing kan gitu. Nah, berarti tinggal dilihat. Oh, bau iya mah. Enggak najis berarti. Ya, tapi ini kalau seumpama air kencingnya ini udah mah bening, nggak ada warnanya, nggak bau juga, udah gitu nggak ada rasanya, masuk nyemplung ke air 2 kulah. Nah ini tetap najis. Namanya air kencing mau hilang rasanya, hilang baunya, hilang warnanya tetap najis. Kalau masuk ke dalam air 2 kulah harus dihitung, diperkirakan. Kalau ternyata ada jenis barangnya yang najis sebesar itu dengan warna, berubah apa enggak? Warnanya apa? Air kencing lagi? Ya tambah najis satu. Bukan air kencing lagi. Caranya bagaimana? Kalau urusan warna nanti diukurnya dengan warna tinta. Kalau 1 gelas ke dalam air 2 kulah tadi, masuk 1 gelas itu tadi dengan tinta, berubah warna tinta enggak si air 2 kulah? Oh iya tuh, ya udah berarti najis. Paham? Udah itu apaan? Itu tadi dari warna. Terus dari baunya bagaimana? Apa namanya? Rihnya apa kemarin tuh? Bukan laden. Rih misik. Ya. Baunya itu bau daripada wewangian minyak wangi misik. Kalau semua 1 gelas minyak wangi misik ditumpahkan, bau misik enggak? Ya tuh
Bau misik itu mah segitu mah segelas ya nggak? Itu cuma berapa? 2 ember gitu doang. Sedrem mas. 1 drum dengan 1 gelas misik mah ya jadi misik. Nah, kan lebar iya perkiraan. Apa? Ini untuk memperkirakan. Nah, eksperimen ini dibutuhkan dalam ilmu fikih. Biar apa? Temicen tinta, temicen misik. Paham? Jadi perkiraan itu harus dibutuhkan dengan perhitungan tadi. Paham? Ya. Terus, nah ini wal kulata ini katanya, dan 2 kulah itu khamsamiyah retil Baghdadi. Paham? 2 kulah itu adalah berapa? 500 rotel. 500 rotel itu Baghdadi kalau dihitung dengan takaran kalau muncul urang mah literna. Ya lamun di kita nih liter. Tapi kalau ukuran sana Baghdad, Tarim, Hadramut, Mekah, makanya Arab pakainya rotel. Ya, rotel itu sama takarannya kayak liter. Menakar bukan timbang. Itu 500 ya takriban, itu pun sekira-kira fil asah. Ya. Fihima ya kalau dibilang ukuran paling asah itu yang paling mu'tamad 500 kalau ngomongin ukuran Baghdad. Waratal Baghdadi indan Nawawi mi'at wa thamaniya wa ishruna dirham. Jadi kalau dihitung beratnya segimana? Mi'ah wa ishrun dirhaman. Kalau dibilang 120 dirham ya. Wa arba asba dirham. Itu 128 4/7 dirham. Ya, kalau ditakar. Wataro kalau musonif ini hitungannya nanti hitungan 2 kulah itu seperti apa. Kalau dibilang hitungan dengan kubikasi, nah tadi. Kalau hitungan kubikasi nih, dengar nih kalau untuk hitungan kubikasi tangan ya. Wa idza kana mahalluhuma musallasan, kalau seumpama segitiga jenis bidang yang akan diukurnya ini. Kalau pengen ukur kubikasi ya, bahasa kubikasi itu dengan ukuran tangan, meteran, di meter-meter gitu. Kalau tempat bidangnya itu segitiga, fadobituhu, maka hitungannya seperti ini. Ayyakuna dhira'an wa nisfan urdan. Lebarnya 1 dhiro setengah. 1 hasta, 1 jengkal. Kan 1 jengkal setengah hasta. Ya. 2 jengkal, 1 hasta. Ya. Nih, 1 jengkal itu setengah hasta. 1 hasta berarti 2 jengkal. Berarti kalau dibilang kalau bidangnya segitiga 3 jengkal. Hitungannya jangan 3 jengkal, hitungannya 1 hasta 1 jengkal. 1 hasta setengah. Tapi kalau ngitungin jengkalan ya 3 jengkal. Segitiga nih, lebar. Lebar 3 jengkal berputar seluruhnya. Ruang lebarnya tuh 3 jengkal. Terus bagaimana? Mana tadi? Mana tadi? Ordon wa dhira'an wa nisfan tulan, dan juga tingginya ya 1 dhiro setengah. Tulan. Dua jengkal. 2 jengkalnya kedalaman. 2 jengkal. 2 hasta kedalaman. Jadi lebar kalau segitiga sama siku ya. Segitiga sama sikunya. Segitiga nih, bidangnya segitiga. Ini lebar sama panjang sama. 1 dhiro setengah. 1 dhiro setengah. Jadi 3 jengkal segini ya. 3 jengkal teh. Segini. Kesononya pun harus 3 jengkal. 3 jengkal. Ke sini 3 jengkal. Kan sepertiga. Sepertiga apa? Segitiga. Dalamnya harus 4 jengkal. Paham? Dalamnya harus 4 jengkal. Kalau itu bidangnya apa? Segitiga. Mana yang butar? Nah, wa idza kana mahaluma mudawwaran. Kalau seumpama dia lingkaran, embernya. Dan yang ember nu kotak makan rada hese. Nya teh. Drum ember biasanya baru leurnya. Segitiga ember aya wah. Can aya segitiga. Hah? Gayung aya ge lope nya teh. Gayung lope aya teh. Nya teh. Rada-rada mah ka segitiga tah lope teh nya teh. Nah, kalau bulat bagaimana? Fadhabituhu, ukurannya, takarannya. Ayakuna dhira'an, ya kan? Urdan wa dhira'aina nisfan, katanya. Umkan.
Kalau seumpama bulat, maka ukurannya 1 hasta, ya kan, diameter dengan 2 apa namanya, diro'ain nih, wanis katanya, dengan 2 hasta setengah kedalaman. Nih, 1 hasta, ayah ember segede ya, diameter 1 hasta, 2 jengkal adanya. Ini diameter, ya, ini namanya lebar diameter nih. Lebar diameter 1 hasta, udah gitu kedalaman 2 hasta setengah. Berarti 5 jengkal. 5 jengkal kedalaman. Sekumaha 2 3 sajengkal. 2 3 4 5. Sakieu nya. Drum nya lain ember drum nya. Tapi itu hitungan. Kalau semua pengen pakai drum yang biru-biru tuh, ya, drum biru. Tapi kalau semua biar lebih pendek ya tuh, berarti harga lebih lebar nanti. Dibaliknya tuh, dibalik jadi 2 setengah lebarnya, ya, diameternya 1 hasta ini. Kalau kotak mah nya kawas nanti bak-bak di kamar mandi zaman dulu nih. Bak zaman dulu tuh. Nah itu hitung aja 1 hasta 1/4 setengah jengkal. 1 hasta ya setengah jengkal. Nah segini. Segini. Kotak begitu tuh. Kedalaman kan lebih dalam dia. Udah belum yang biru itu? Udah. Karena kedalaman biasanya 2 hasta dia. Ada yang 2 hasta macam-macam sih ya. Yang kecilnya kan itu nggak sampai. Paham? Kalau yang bak-bak biru zaman dulu tau nggak? Oh, orang marah kepannya. Yang bak-bak biru zaman dulu. Nah itu udah 2 kulah tuh. Kalau ada najis di dalamnya, pinuhan langsung full suci deh. Gitu. Tapi buang dulu tuh najisnya. Kalau ada najis apa, buang dulu najisnya. Beres, penuhin, jadi 2 kulah lagi, hilang bau, nggak ada apa segala macam, jernih lagi, udah suci lagi. Terus dikatakan, watarokal musannif qisman khamisan. Tapi musannif di sini meninggalkan bagian kelima. Wa huwal ma'al mutahhir al haram, ya. Yang ketiga itu apa, yang kelima ini ada yang terakhir ini harusnya dibahas katanya. Apa? Al-ma'ul mutahhir, air yang bisa mensucikan tapi haram. Kalau wudu ibn maksub, wudu dengan air yang curian, air yang magsub, digosok. Au musabbal lisyurub, atau wudu pakai air yang memang itu dikhususkan untuk minum. Kita udah bahas sebelumnya kan. Kalau semua air atau jenis yang kelima ini li'arid. Bukan fokus utama bahasan air. Karena maksub itu atau sarqah atau mencuri itu hukum lain, bukan hukum air. Makanya musannif tidak bahas di sini. Tapi kalau kata musarrahnya itu Ibn Qasim mengatakan ini harusnya dibahas jadi bagian kelima. Karena ini keharaman, haram digunakan. Nah itu. Airnya itu haram digunakan. Yang pertama itu kalau semua airnya bekas curian. Dalam artian curian itu bukan kita nyari tiba-tiba lari apa enggak. Biasanya kadang-kadang kita nggak ada air, ada tetangga punya keran di luar, kita mau wudhu, atau kita lagi ada acara di masjidnya kita udah penuh antrian, tiba-tiba ada keran orang lain ini, tiba-tiba ini pakai aja nggak apa-apa, pakai aja nggak apa-apa, lah kita langsung pakai, nggak bisa, kita harus izin kepada yang punya, tiba-tiba ngomong nggak apa-apa pakai, ya. Jangan, karena bukan yang punyanya, itu namanya magsub, haram untuk digunakan. Ini banyak kejadian. Ya. Atau kejadian lain apa? Kalau semua ada air yang dibagi-bagi. Ini bukan kita yang beli. Ada air mineral botolan, kemasan ini. Bukan kita yang beli. Orang sengaja bagi-bagi. Lagi acara gede nih. Tabligh akbar. Atau acara apapun itu. Atau acara-acara kecil dan lain sebagainya. Tapi ini dia memberikannya khusus untuk diminum. Ini namanya musabbal. Ya musabbal itu antara kalau dibilang kan fisabilillah. Antara-antara sama kayak wakaf. Karena air nggak bisa diwakafkan jadi musabbal. Fisabilillah. Ini khusus untuk diminum. Dibagikan kalau ada acara tabligh akbar apa segala macam kan. Nah tiba-tiba kita pakai untuk wudu. Hukumnya apa wudu pakai air itu? Haram hukumnya. Lah kalau semua airnya punya sendiri kita beli dari warung bagaimana? Ya itu kan punya ente. Ini air kemasan dibagikan khusus untuk minum. Dipakai untuk wudu. Haram hukumnya. Kalau kita beli sendiri itu hak kita. Wallahu a'lam. Paham tuh? Jadi kesimpulannya terakhir kita bab air ini, kita harus perhatikan air yang memang najis, air yang sudah terkontaminasi najis ini haram untuk digunakan, nggak boleh digunakan, ya.
nggak boleh digunakan baik untuk bersuci, untuk dikonsumsi, untuk apapun jenis cuci-cuci, ya nggak bisa. Karena jenisnya najis, sudah najis. Kalau seumpama pengen nggak jadi najis, air kan lagi kurang nih, lagi sedikit air. Misalkan sekarang kan musim hujan, kalau lagi musim kemarau, itu air sumur, air sanyo, air semua berkurang, ya. Terus bagaimana dong untuk lebih menghemat air? Caranya gampang, kumpulkan air tersebut menjadi 2 kulah atau lebih sehingga hukum air menjadi suci kembali. Ya kan, apa namanya? Saya cuma punya segini. Tanya tetangga, informasikan tetangga. Kalau lagi kekurangan air nih, siapa yang punya air mustakmal? Siapa yang punya air terkena najis, kita kumpulkan sama-sama sehingga bisa suci kembali. Bawa dengan takaran sama-sama masing-masing. Cuma untuk mensucikan aja kan begitu bisa. Paham? Wallahu a'lam bishawab. Ada bertanya? Aman? Terus kalau yang dibagi-bagi hajatan gitu tuh kan bebas aja gitu, nggak dikum apa buat minum, nggak bilang gitu juga. Ya. Bisa aja kalau nggak ada air mah pakai wudhu. Lebih baik kita tanyakan. Tapi biasanya kan air kalau dibilang bagi-bagi itu dibagi-baginya kalau untuk hajatan ngasih langsung kan. Ngasih. Itu bukan musabbal. Kalau hajatan ya. Itu bukan musabbal. Yang musabbal ini kayak ada acara-acara, ya acara-acara khair lah, acara-acara baik. Kayak tablik akbar. Ya kan. Dia niatnya untuk dia bagi untuk apa? Biar nggak haus kan. Pada minum nih. Dia musabbalnya untuk anak nih musabbalnya. Anak ntar ngasih air minum dah. Nih lillahi ta'ala untuk air minum jamaah. Dia udah musabbalnya fisabilillahnya itu untuk air minum jamaah. Dipakai untuk wudu. Haram hukumnya. Nggak boleh. Paham? Udah anak siapin air. Ya. Buat apa? Buat apa kek? Ya. Yang penting anak siapin air tuh. Air kemasan. Nah itu udah enak tuh. Bahasa seperti itu. Mau dipakai wudu kek. Mau dipakai apa kek. Walaupun tuh jenisnya air kemasan untuk minum. Kalau dipakai cuci tangan aja. Sama. Haram hukum. Ya. Kalau nggak habis ditinggalin. Mubadir namanya. Iya. Ketanaman bekasnya. Haram hukumnya. Iya. Karena musabbal syurub. Ambil bawa pulang. Diminum pelan-pelan. Lebih enak. Satu, enggak buang sampah sembarangan. Kedua, tidak melakukan keharaman. Kan gitu. Yang ketiga, tidak tabdzir. Tidak membuang-buang makanan atau minuman. Ya kan? Ada manfaat ketika kita bawa. Mau jenisnya di gelas gimana? Ada repot. Plastik asupkeun nya teu. Jadi teu banjir. Bawa-bawana enak. Lamun semua dijakalan ku gelas mah bener dari masukin ke plastik, jebret, geus bawa ke rumah. Walaupun air gelas disangkain orang, air gelas aja dibawa pulang kagak punya apa di rumah. Bukan, ini soal hukum. Ya. Jadi tidak akan ada rasa lagi malu untuk membawa air aqua walaupun dikasihnya aqua doang, aqua kecil lagi dibawa-bawa sama kita. Kayak kita kagak bisa beli aja. Bukan soal kita nggak bisa beli, ini soal hukum. Dimana kalau kita tinggalkan menjadi mubadir, ya. Ketika kita buang jadi haram, kita gunakan dengan cuci tangan jadi haram karena kegunaannya untuk musabbal lisyurub, untuk minum. Kecuali kita yakin bahwa ini digunakan untuk apa aja, dibuang boleh, ditinggalkan boleh, dipakai wudhu, dicuci tangan boleh. Tapi kalau umumnya orang memberi air kemasan minuman itu karena orang yang pengen ngasihnya, ana yang siapin air minumnya, udah lillahi ta'alanya itu musabbalnya itu untuk air minum. Tidak bisa digunakan untuk apapun. Karena haram hukum. Ini jarang yang memperhatikan hal-hal sekecil ini. Paham ya? Riweuh mah riweuh. Tapi dah kumaha urusan hukum. Tidak bisa diganggu gugat. Kita pegang, kita bawa pulang. Kegunaannya atau manfaatnya banyak. Wallahu alam. Paham tuh? Sisanya kita akan obrolkan nanti. Mudah-mudahan duduknya kita bermanfaat dunia akhirat. Dan juga mudah-mudahan duduknya kita di majelis ini Allah berikan pahala juga untuk orang-orang yang kita cintai, khususnya orang tua kita. Dan biar sempurna kita baca sama-sama doa khatmul majelis. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma halil qutta wa dzakar. رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق كل حلالا دائما
وأخلا أزكياء علماء نهضى بالخير ونقضى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل كراما شرفا وعلى صحب مصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سر الفاتحة